Swastiastu. Perkenalkan, saya I Gusti Ayu Putu Eka Ngarwati, perwakilan dari kelompok 4, ingin mempresentasikan tentang penagihan pajak dengan surat paksa. Penagihan pajak adalah tindakan penagihan yang dilaksanakan oleh fikus atau jurusita pajak kepada penanggung pajak tanpa menunggu jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak, dan tahun pajak. Biaya penagihan pajak adalah biaya pelaksanaan surat paksa, surat perintah, melaksanakan penyiatan, pengumuman lelang, pembatalan lelang, jasa penilaian, dan biaya lainnya sehubung dengan penagihan pajak. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Nilu Silviana Safitri, NPM 175. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Eka. Yang pertama, dasar hukum. Dasar hukum melakukan tindakan penagihan pajak adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksa. Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 23 Mei tahun 1997. Undang-undang ini kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2001. Selanjutnya, pejabat dan jurusita pajak. Pejabat adalah orang yang berwenang mengangkat dan memberhentikan jurusita pajak, menerbitkan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus, surat paksa, surat perintah melakukan penyitaan, surat pencabutan sita, pengumuman lelang, dan surat lainnya yang diperlukan untuk penagihan pajak sehubungan dengan penanggung pajak. Sedangkan jurusita adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, penyitaan, dan penyanderaan. Selanjutnya, penagihan seketika dan sekaligus. Penagihan seketika dan sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilakukan oleh jurusita pajak kepada penanggung pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak, dan tahun pajak. Jurusita pajak melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus berdasarkan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus. Surat perintah penagihan seketika dan sekaligus diterbitkan apabila 1. Penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu. Kedua, penanggung pajak memindah tangankan barang yang dimiliki atau dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan atau pekerjaan yang dilaksanakan di Indonesia. Yang ketiga, terdapat tanda-tanda bahwa penanggung pajak akan membubarkan badan usahanya atau menghubungkan usahanya dan memekarkan usahanya atau memindah tangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasai atau melakukan perubahan bentuk lainnya. Perkenalkan, nama saya Nimade Taman Kawitri. Saya akan melanjutkan presentasi dari Silviana. Surat paksa. Surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Surat paksa mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Surat paksa diterbitkan apabila 1. Penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya diterbitkan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenisnya. 2. Terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan seketika. 3. Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan anggaran atau penundaan pembayaran pajak. Selanjutnya, penyitaan, lelang, pencegahan, dan penyanderaan. Di sini saya akan menjelaskan penyitaan. Penyitaan adalah tindakan jurusita pajak untuk menguasai barang penanggung pajak guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak. Menurut peraturan perundang-undangan, apabila utang pajak dilunasi penanggung pajak dalam jangka waktu 2x24 jam setelah surat paksa diberitahukan, pejabat menerbitkan surat paksa melaksanakan penyitaan.
Penyitaan dilakukan oleh jurusita pajak disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang yang telah dewasa, penduduk Indonesia, dikenal oleh jurusita pajak dan dapat dipercaya. Barang yang disita berupa yang pertama barang bergerak, termasuk mobil, perhiasan, uang tunai, dan deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, dan giro. Yang kedua barang tidak bergerak, termasuk tanah dan bangunan. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh Agus Jaya. Nama Iwayan Agus Jaya Wirawan, NPM 183. Saya akan menjelaskan B. Lelang. Lelang adalah setiap penjualan barang di muka umum dengan cara menawarkan harga secara lisan atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli. Apabila utang atau biaya penagihan pajak tidak dilunasi setelah melakukan penyitaan, pejabat berwenang melaksanakan penjualan secara lelang terhadap barang yang telah disita melalui kantor lelang. Penjualan barang lelang dilaksanakan paling singkat 14 hari setelah pengumuman lelang melalui media massa. Pengumuman lelang dilaksanakan paling singkat 14 hari setelah penyitaan. Pengumuman lelang untuk barang bergerak dilakukan 1 kali dan untuk barang yang tidak bergerak dilakukan 2 kali. Pengumuman lelang barang dengan nilai paling banyak 20 juta tidak harus diumumkan melalui media massa. Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya penagihan pajak yang belum dibayar dan sisanya untuk membayar utang pajak. Dalam hal penjualan secara lelang, biaya penagihan pajak ditambah 1% dari pokok lelang, dan secara tidak lelang biaya penagihan pajak ditambah 1% dari hasil penjualan. C. Penyanderaan. Penyanderaan adalah pengekangan sementara waktu kebebasan penanggung pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu. Penyanderaan hanya dapat dilakukan terhadap penanggung pajak yang mempunyai jumlah hutang pajak sekurangnya sebesar 100 juta dan diragukan ikatnya baik dalam melunasi hutang pajak. Penyanderaan hanya dapat dilakukan berdasarkan surat pemerintah penyanderaan yang diterbitkan oleh pejabat setelah mendapatkan izin tertulis dan Menteri Keuangan atau Gubernur Kepala Daerah Provinsi. Masa penyanderaan paling lama 6 bulan dan dapat diperpanjang selama 6 bulan. Perkenalkan, nama saya Nimade F. Wahyuni, NPM 174. Saya akan melanjutkan presentasi dari Agus. D. Pencegahan. Pencegahan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap penanggung pajak tertentu untuk keluar dari wilayah Republik Indonesia berdasarkan alasan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pencegahan hanya dapat dilakukan terhadap penanggung pajak yang mempunyai jumlah hutang pajak sekurang-kurangnya sebesar 100 juta dan diragukan itikat baiknya dalam melunasi hutang pajak. Pencegahan dapat dilakukan berdasarkan keputusan pencegahan yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan atas permintaan pejabat atau atasan pejabat yang bersangkutan. Jangka waktu pencegahan paling lama 6 bulan dan dapat diperpanjang selama 6 bulan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya tutup dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om.